Shalom, selamat Natal. Sebetulnya tema yang ada ini tema yang tidak mudah. Mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Karena Kristus adalah hidupku. Itu gampang diucapkan Bapak Ibu. Tapi dipraktekannya, sungguh saya berkata jujur, sangat tidak mudah. Karena pada umumnya kalau kita ngomong seadanya, yang paling banyak dalam hidup kita adalah keinginanku adalah hidupku. Kemauanku adalah hidupku. Mimpiku adalah hidupku. Rancanganku adalah hidupku. Itu yang paling banyak sejujurnya. Makanya waktu diberi tema ini, saya bilang waduh ini gak mudah. Tapi lagu tadi membuat saya mengerti. Kita akan belajar dengan waktu yang cepat. Bapak Ibu, ini ada sebuah peristiwa. Ya. Yusuf itu orang biasa. Pada waktu dia bertunangan dengan Maria. Dan ternyata Maria mengandung. Itu sesuatu yang tidak mudah. Bukan mimpinya Yusuf. Bukan maunya Yusuf. Kenapa Yusuf mau? Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, sesuatu yang penyangkalan yang luar biasa saya lihat. Saya perhatikan. Untuk Yusuf mengambil Maria itu gak mudah. Kita ini sudah sering baca. Bapak Ibu bayangin kalau kita hidup sebagai Yusuf. Kalau saya laki sebagai Yusuf. Tetangga mau ngomong apa? Tahu-tahu istri kita hamil padahal kita belum berbuat, masih tunangan. Apa saudara bisa ngomong, oh itu yang di dalam perut itu Roh Kudus. Mana bisa orang percaya? Gak mudah, saudara. Sungguh aku gak berbuat, mana orang bisa percaya? Di zaman itu, saudara, kalau orang belum menikah dan berbuat, itu hukumannya berat, rajam. Jadi ini risiko yang terlalu berat. Tetapi, karena Yusuf dengar sebuah firman jelas, itu yang dalam kandungan Roh Kudus. Lebih hebat lagi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Dan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Selalu saya bayangkan, itu dipegang sama Yusuf. Dia ambil resiko yang paling berat. Dia ambil demi Kristus. Kelihatannya mudah saudara ya. Wah dia pegang, dia percaya. Tapi lihat saudara, perhatikan. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Kenapa Tuhan ngomong sama Yusuf itu dalam mimpi terus? Karena orang laki itu biasanya otaknya kuat. Saya berkali-kali kalau Tuhan bicara tuh lagi tidur. Karena kalau nggak tidur pikiran saya jalan terus. Ini bener enggak? Ini siapa yang ngomong? Ya orang laki itu paling sulit. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Perhatiin Bapak Ibu. Larilah kemana? Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka perhatiin ya, Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga, sudah gak nuda-nuda, ini luar biasa. Saya tuh salut sekali saudara. Makanya Alkitab berkata bukan baca Alkitab, renungkan firman.
Saya bilang, Tuhan kalau aku jadi Yusuf aku gak bisa. Aku gak sanggup, saya ngomong gitu. Resikonya terlalu berat. Ini gak mudah, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Pertanyaan saya, saudara. Yesus itu lahir di mana? Dari Bethlehem ke Mesir itu berapa jauh? Bukan seperti dari Tegal ke Brebes. Jarak Bethlehem ke Mesir itu 400 sampai 480 kilo. Yang ditempuh menggunakan keledai sekitar 2-3 bulan dan kecepatan berjalan menurut sejarah. Awal mereka keluar dari Bethlehem itu mesti cepat untuk cepat menjauh dari Herodes. Tapi di tengah perjalanan mereka harus mengatur ritme. Karena mengandung. Saya kemarin pergi ke luar negeri berapa kali. Mantu saya lagi mengandung. Anak saya, pah istirahat sebentar. Waduh, baru jalan. Baru sadar, oh iya ya. Istrinya lagi mengandung. Ritme jalan itu mesti diatur. Itu 2-3 bulan. Bapak Ibu bayangin ya. Yang saya mau ajak belajar saudara itu apa? Yusuf itu sudah dengar langsung dari malaikat bahwa di dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus, Tuhan. Bukan cuman itu juru selamat dunia. Saudara, Yusuf bisa membayangkan betapa hebatnya sesuatu yang dalam kandungan. Bukan anak manusia biasa. Logika saya, kalau Herodes mau bunuh, kalau ini Tuhan, rosa lu ngadu-ado. Wong anak Tuhan kok, Tuhan kan bisa ngelindungi. Itu logika saya, saudara. Mengapa harus pergi 2-3 bulan bawa baby dalam kandungan? Nah, ini saudara belajar. Berapa banyak orang kecewa di dalam kekristenan. Katanya Yesus pembuat mujizat, katanya sakit sembuh. Kenapa mesti lungo sih? Kenapa mesti ke Mesir sih? Jarene juru selamat, jarene selamatin dunia. Ya harus tinggal aja. Ya Herodes mau datang, mau bunuh juga bisa dilindungi kok. Ngerti Bapak Ibu ya? Itu logika saya seperti itu. Makanya saya bilang Kristus adalah hidupku itu sulit prakteknya. Kalau saya bisa ngomong Tuhan. Kalau saya jadi Yusuf saudara. Loh, engkau kan tadi bilang aku gak boleh nyerahin karena itu Roh Kudus. Itu anak yang menyelamatkan dunia. Masa dia gak bisa menyelamatkan dirinya? Gak usah pergilah. Saudara renungin ya. Dalam hidup ada banyak orang kecewa tuh di sini. Kenapa? Seolah-olah Tuhan tidak bisa menolong. Ya, saya ini bukan keluarga Kristen Bapak Ibu ya. Papa mama saya dulu setia budi. Gak ada ditarik ke atas satupun yang Kristen. Gak ada, pertama kali itu saya. Tapi saya bersyukur saya punya pengalaman demi pengalaman. Yang membuat saya akhirnya mengerti. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara. Dan tetap tempatkan dia jadi Tuhan. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur kita. Makanya seperti nyanyian tadi. Supaya roh Tuhan itu makin bertambah. Kedagingan kita makin kurang. Itu gak mudah. Karena kita punya kemauan. Kita punya emosi. Harusnya cepat, harusnya sekarang. Saya bayangin, 2-3 bulan. Kemarin saya naik pesawat ke Hong Kong, ke Jepang. Bawa mantu hamil aja rasanya, capek, sudah saya ikut capek. Bisa merasakan capek, sudah. Pada naik pesawat yang enak.
Bahkan saya duduknya di bisnis kelas. Perjalanan itu ikut capek. Sampai Vin, kita di hotel yang oke. Pinjam itu aja Vin, wheelchair Vin. Anak saya bilang, Pak, ini kalau di Downtown Buris, wah itu banyak orang. Jadi repot. Nah terus kepriben. Terus pokoknya kesel jagong. Padahal orang nggak semua ada tempat duduk. Saya tuh bayangin itu gitu aja ribet. Ini 2 bulan saudara, 3 bulan. Bukan mobil loh. Keledai Bapak. Kuda itu yang punya hanya raja dan orang-orang kaya raya di zaman itu. Nah, saudara lihat. Bisakah kita berkata Kristus adalah hidup? Kalau saya jujur jadi Yusuf. Tuhan, engkau yang nyuruh aku gak boleh menceraikan. Engkau yang ngomong ini Roh Kudus. Engkau yang ngomong ini juru selamat. Mbok selamatin aku toh, selamatin dirinya. Hati-hati sudah. Makanya jangan mudah kecewa. Ya, nanti kita akan belajar. Belum selesai saudara. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Ini otaknya kuat, jadi mimpinya bicara mimpi. Di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu setelah ibunya berangkat ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh itu sudah mati. Akhirnya ke Nazaret, ya saya cerita dengan singkat. Bapak Ibu perhatikan dari Mesir ke Nazaret, ini lebih pendek tapi tetap lama. 10-21 hari tergantung medan, cuaca, dan kecepatan. Belum selesai. Suruh jalan lagi. Tapi demi Kristus. Yang dikatakan Kristus adalah hidupku. Itu dipraktekkan oleh Yusuf dan Maria. Makanya saya merenungkan ini, saya bilang Tuhan, aku terlalu jauh. Kelemahanku banyak. Kedaginganku banyak. Kekuranganku banyak. Keinginanku banyak. Padahal saudara, supaya orang tuh banyak merayakan Natal berpuluh-puluh tahun. Tapi sedikit orang merasakan kuasa dan kasih Natal. Kalau orang alami kuasa kasih Natal tuh hidupnya berubah. Makanya saya setiap minggu sudah hampir khotbah tentang berkaitan dengan karakter. Banyak orang memilih berkat, saya lebih suka karakter. Sebab kalau karakter kita dibenahi sama Tuhan. Dan kita belajar nurut, Kristus adalah hidupku. Bukan mimpiku, bukan keinginanku. Tadi malam saya cerita, saya gak pengen saudara tinggal di Temanggung. 85 tuh saya sudah khotbah di Eropa, Amerika, Kanada. Saya ini tak hitung lah, 60 negara lebih saudara saya sudah pergi berkhotbah. Wong Tegal yang dulu bukan siapa-siapa. Saya tahu gak mudah. Tadi malam saya gak ada pengen ke Temanggung. Gara-gara istri saya hamil. Gara-gara istri hamil anak saya mau gugur. Gara-gara apa? Ya gara-gara saya berontak. Saya gak mau. Enak keliling. Bar khotbah orang mikir apa-apa. Saya dolan terus kemana-mana. Itu aku adalah hidup. Tapi satu kali saya di Bandung ketemu hamba Tuhan. Dia tahu deketin saya. Dia berkata, Petrus, kamu kan jadi gembala. Waktu kamu muda, kamu pergi kemana kamu suka. Setelah kamu sudah dewasa, kamu akan diikat, dibawa ke tempat yang kamu gak suka. Saya jawab, saudara, enggak. Itu pendeta terkenal, saya bilang, enggak mau. Saya jawab begitu. Moh, saya bilang gitu. Enak jadi penginjil keliling. Pergi kemana-mana. Saya ngomong, saya enggak mau, sorry.
Saya bilang, nanti kamu akan melihat. Tuhan akan memaksa kamu sampai rencana jadi. Makanya jangan otot, saudara. Saya tuh capek sekali. Waktu begitu istri saya hamil, 60% kandungan sudah hancur. Dokter bilang harus dikiret. Janinnya kecil udah kelihatan di luar, harus dikiret. Iya boleh dokter. Begitu saya duduk berlutut, saudara, di ranjang istri saya. Saya tuh cuma ngomong, Tuhan aku tahu aku salah. Tapi salahnya apa aku gak ngerti. Saya ngomong gitu. Begitu saya minta ampun, saudara, baru Tuhan ngomong, kalau kamu mau ditempatkan di temanmu, anakmu laki-laki. Saya bilang, Pak dokter, jangan dikiret. Anak saya laki-laki. Dokternya tuh tetangga saudara, dia aktivis Katolik. Dia bilang, jangan ekstrim lah Pak Pendeta. Wong masa krisis belum lewat kok ngomong anak lanang. Saya bilang, nanti Bapak yang pegang istri saya waktu lain. Saya nggak pernah USG lagi, saya percaya. Gitu, saya dari luar bilang, dokter anak saya laki perempuan. Nggak mau jawab, waduh. Begitu dia keluar, dia gendong anak saya. Kan dia bilang nanti bisa cacat, saya periksa jarinya komplit saudara semua. Ganteng kayak bapaknya. Percaya baik loh saudara. Saya bilang Tuhan aja, saya bilang. Terus dokternya bilang, kok hebat ya, Tuhan bisa bicara. Saya bilang, Pak dokter, baca Alkitab. Kenali, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Ini saudara, saya mau saksikan nanti. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambil anak itu setelah ibu. Saudara ini luar biasa, enggak menimbang, enggak protes. Betul-betul praktek Kristus adalah hidup. Tetapi setelah dengar Arkelas menjadi raja Yudea, mengatakan Herodes ayahnya ia tahu ke sana, karena di saat dalam mimpi pergilah Yusuf ke Galilea. Saat tiba di sana ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Perhatiin ya, hal itu terjadi supaya apa? Genaplah firman. Saudara, ada banyak orang tidak mau jadi penggenap firman. Makanya pertolongannya menunda-nunda terus. Alkitab berkata Tuhan tidak ingin menunda pertolongannya buat saudara. Amin. Tuhan ini tidak ingin menghambat, melama-lama. Enggak, saudara. Yang menunda itu karena kebodohan kita. Yang menunda itu karena ngototnya kita, pengen maunya kita. Padahal Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Sekarang saya mau cerita. Ya, supaya waktunya. Saudara, 5 tahun yang lalu, kami tuh pernah ada misi ke China. Nah, pas lewat sebuah kota di utara namanya Shenyang. Itu tempat di mana, jadi mama saya tuh punya adik paling kecil. Saya manggilnya Ulik. Tapi saya gak pernah ketemu karena dia pergi ke Tiongkok 59. Kalau gak salah tahun 59. Nah, adik mami saya tuh pergi ke sana. Tujuannya berbeda dengan banyak orang waktu itu. Karena dia punya prinsip belajarlah sampai ke tanah Cina. Pernah dengar saudara moto itu ya. Dan dia kepengen banget kuliah di sebuah tempat yang sangat terkenal di Tiongkok. Nah, cerita singkat dia bisa pergi dan kuliah di sana. Bahkan dia dapat kayak semacam beasiswa segala macam sampai dia menikah dengan istrinya orang Tiongkok asli. Nah, saudara, mami saya itu berpesan. Waktu tahun 89 saya ajak dia ke Eropa dan Kanada. Dia bilang, mami pengen ke Cina. Pengen ketemu, adiknya udah meninggal di Cina sudah. Pengen ketemu istrinya dan kedua anaknya. Tapi waktu itu masih tertutup ke Cina. Saya bilang, mami doa saja. Karena sekarang belum memungkinkan. Saya ajak dia ke Eropa, ke Kanada saudara, tahun 89. Dia senang banget dia lihat Keukenhof di Belanda. Nah, cerita singkat saudara. 5 tahun yang lalu saya mampir ke sana. Ketemu dengan istri dari adik mami saya.
Orang Tiongkok asli. Untung saya ajak teman satu yang bisa bahasa Mandarin, saudara. Walaupun tidak hebat banget. Dan cerita singkat kita ketemu, ya, ngobrol-ngobrol, cuman sekali ketemu dengan anaknya, ketemu dengan menantunya, sudah. Dan saya selalu kan merindukan keselamatan seperti Alkitab. Kami mendoakan mereka untuk percaya Yesus. Mau saudara, senang banget saya. Balik ke Indonesia saya. Saudara, saya belajar jadi gembala, bukan hanya buat orang yang di dalam gereja, tapi juga saudara-saudara saya. Ini saya gembalain, jadi saya mencari renungan bahasa Mandarin. Yang tulisannya Hono Coroko itu loh. Saya golet-golet saudara. Akhirnya ketemu, tiap hari saya kirim. Anehnya, mereka gak pernah respon sama sekali. Gak ngomong terima kasih, gak ngomong ini apa, pokoknya seperti gak ada apa-apa. Jadi hati saya itu bingung. Saudara. Kenapa ya? Saudara, satu kali ajaib. Dia ngomong pakai bahasa Mandarin, tapi saya Google Translate. Intinya ngomong begini. Namanya Susi. Susi itu sepupu saya. Dia bilang, Koko, mama saya kepingin ke Indonesia. Saya fotoin di Tegal, sudah di semua itu ya. Dulu papa saya katanya sekolah ini. Saya fotoin. Itu kan di semua masih ada tuh yang bangunan-bangunan. Dia bilang, saya pengen ke Indonesia. Tapi dilarang sama dokter karena sakit jantung. Jantungnya lemah. Kalau di pesawat kena turbulensi, itu bisa meninggal. Waduh. Jadi gimana? Saya bilang, saya minta tolong teman saya yang bisa bahasa Mandarin untuk telepon. Hanya intinya, kami tidak bisa ke Indonesia. Saya ingin ketemu saudara-saudara yang lain dari jadi itu papanya saya manggilnya Ulik ya. Kakak-kakaknya Ulik, bisa nggak ada yang bisa ketemu nggak? Pengen namanya orang, kalau orang Tiongkok sudah tahu ya, itu darah persaudaraan itu dihargai sekali. Saya bilang, waduh kayaknya nggak mungkin. Terus akhirnya mereka bilang, adikmu berapa? Saya bilang keluargaku adikku 3. Saya, Hinjun, sama Lis. Fotonya saya kirim. Waduh, mereka senang. Saya sudah ketemu sama anak saya, Victor waktu itu ikut. Tapi ini Hinjun sama Lis belum ketemu. Saya bilang yang adik saya udah meninggal, yang kedua. Tinggal yang perempuan. Kapan ya saya bisa ketemu? Kapan ya saya bisa berjumpa sebelum saya meninggal? Aduh, dengar gitu tuh hati saya tuh gak enak saudara. Dia pengen ketemu, tapi sangat terbatas. Saudara, ajaib. Mereka tuh pada waktu saya datang ke Shenyang dulu, mereka tunjukin album. Dia bilang, ini papa dulu sering cerita, salah satu yang paling sering cerita itu mama saya. Karena dia bilang mami saya itu orangnya paling deket, pengen persaudaraan dengan banyak orang. Saya betul saudara. Jadi mereka pengen ketemu, dia lihat tunjukin fotonya, saya bilang aduh. Saya cerita sama adik saya Lis. Saudara, ada sebuah keajaiban begini. Mami saya punya anak Lis. Sifatnya banyak mirip saudara, tapi enggak 100%. Si Lis punya anak namanya Abigail. Sifat-sifatnya mirip sama mami saya juga, tapi enggak 100%. Abigail punya anak. Jadi cicitnya mami saya namanya Adeline. Ini dari kecil saudara, bisa mirip kabeh. Senang warnanya apa? Purple. Mami saya senang purple. Saudara tahu, dikasih sapi, daging sapi kecil ya, dicil, nggak mau. Babi doyan. Sapi nggak mau. Senangnya dolan, senangnya belanja. Mami saya kan gitu, senangnya pergi. Ayo ajak mami pergi. Pokoknya senangnya gitu saudara. Senangnya. Itu hampir 90
5%. Jadi saya bilang sama Liz, kamu rela nggak? Yuk keluarga saya dan keluarga kamu, kita ke Shenyang. Saudara, saya dapat firman. Firmannya ngomong begini waktu saya baca Alkitab. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kami istrinya dari adik mami saya kan sudah janda. Dan punya anak, punya mantu. Saya kasih tahu mereka, kami akan pergi. Dan yang ajaib saudara. Awalnya saya tuh dulu sudah punya rancangan pengen mengajak penterjemah yang jago. Supaya kalau cerita tuh ojo separuh-separuh gitu loh. Bisa komplit saudara. Bapak Ibu Tuhan mengatur aja. Menantu saya bukan cuma hanya pintar bahasa Inggris. Tapi dia lause. Ngerti lause ora? Panganan jerone abon. Saudara dia ahli bahasa Mandarin. Saya bilang, aduh Tuhan kok ajaib. Jadi kami pergilah ke sana saudara. Saya baru merenungkan kemarin. Kalau seandainya saya ngajak penterjemah, mungkin akan bicaranya lebih tepat, tapi feel-nya gak dapat. Karena bukan keluarga. Dan ini menantu saya sudah saya ceritain. Kamu ceritain ya. Adeline inilah yang mirip hampir 100% dengan mami saya. Kan dia dari dulu pengen ketemu mami saya, pengen ketemu saudara saya, cicitnya mami yang di Brebes. Yang lain foto-foto komplit juga. Jadi yang masih kemungkinan adalah ketemu dengan kami. Saudara, apa yang terjadi ya? Awalnya saya tuh agak kecewa. Sudah didoain, sudah diapa, tapi dia gak pernah respon. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sesuai firman. Ini KKR yang sejati. Bukan pada waktu saya khotbah ribuan orang. Saya hanya ditugaskan bertemu dengan seorang janda. Dengan anak dan mantunya. Bapak Ibu, pada waktu kami ke sana, Liz ini baru cerita. Jadi mami saya itu cerita sama Liz, tapi gak cerita sama saya. Karena mungkin anak perempuan ya. Si Liz cerita diterjemahin. Dia bilang, manggilnya Juma. Mami itu, jadi mereka tuh gini saudara, mereka tuh kecewa karena kita tuh gak sayang. Zaman Cina susah, mereka sering tulis surat minta uang. Nah, mami saya sebetulnya kirim uang, sudah ada buktinya. Sampai dia minta tolong cicitnya, engkohnya, toko obat karunnya sekarang, dimintain kumpulin duit, kita kirim. Uangnya ternyata gak nyampe. Ditilep orang di Hong Kong. Merekanya kecewa, mereka pikir kita gak mau nolong. Oh ya, suami saya sudah meninggal, jadi kamu nganggap kita bukan saudara, kamu gak mau nolong. Padahal kita tolong. Nah, kemarin Silis bercerita. Saya bilang, Juma, pada waktu Ulik ini pergi, mami saya dan yang lain, terutama yang di Brebes, katanya, itu nunggu-nunggu. Orang ini hidup gak? Kan tuh waktu banyak yang meninggal. Dikirimin foto, bukan. Kirimin foto, bukan. Kesekian kali betul. Dan itu mami saya sama saudara yang di Brebes itu sampai berpelukan. Saudara itu istri dari adik mami saya. Saya keluar air mata. Ternyata dia tahu bahwa keluarganya itu disayang sama kita. Saudara, ternyata kalau nginjil tanpa kasih itu gak bisa. Terus akhirnya adik saya cerita. Juma, mami saya pesan bawain daster. Jadi ini saya bawa daster. Istri saya bawa kaos-kaos produksi dari anak saya yang bagus. Semua kita bawa. Bahkan kita kasih uang cukup gede. Suruh. Dia bilang, saya sekarang gak butuh duit. Sekarang saya sudah hidupnya enak. Makanya juga heran, saya diajak makannya tuh mahal-mahal, enak-enak. Sekarang saya gak butuh duit. Saya ngomong,
Cuma saya tahu kamu ada duit. Tapi saya kasih uang ini sebagai hormat. Bahwa kamu adalah satu-satunya keluarga mama saya masih hidup. Semuanya udah meninggal. Dia keluar air mata. Sudah apa yang terjadi? Terus istri saya ngajak doa. Diterjemahin dengan bahasa Mandarin. Dan semua dijamah Tuhan dengan ajaib, sudah. Bapak Ibu, sejak itu saya kalau kirim renungan, saudara saya jawab, terima kasih Koko. Firman-Nya saya renungkan. Bayangin saudara, 5 tahun tidak pernah dijawab. Sekarang setiap hari saya kirim renungan pakai bahasa Mandarin. Dia selalu berkata, terima kasih Koko. Sekarang kami mulai berdoa kepada Yesus. KKR yang sejati adalah pada waktu Kristus adalah hidup kita. Perjalanan kami jauh, saudara. Dari Hong Kong mau ke Shenyang, awalnya ada satu pesawat yang direct. Karena saya waktu itu banyak pelayanan, lupa, penuh. Jadi mesti stop. Aduh, perjalanan jauh, 7,5 jam baru nyampe. Tapi saya tahu, Maria dan Yusuf jauh lebih capek dari saya. Amin Bapak Ibu. Dengan saya melakukan, keselamatan itu terjadi. Saya mau tunjukin fotonya. Saudara, ini Juma. Ini saya punya mamah, punya adik namanya Ulik, ini istrinya. Dia jantungnya lemah. Dia nggak bisa keluar dari rumah aja sedikit. Dan ini adalah cicit dari mama saya. Yang sifatnya persis sama. Dan saya belajar cara mamanya mendidik anak, saudara. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan mata melotot, tidak memanja, tapi tepat. Kamu peluk ya, ini adalah adiknya Mak Cho. Dia mau peluk, saudara. Mereka antar kami, saudara, sampai di airport. Dan mereka sekarang berkata, Tuhan Yesuslah juru selamat kami. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ada satu klip terakhir. Ini adalah lawatan Tuhan. KKR yang sesungguhnya adalah seperti ini. Jangan lo sebentar. Welcome to yeah. My family, big family. 我是羊哎，我是语言听不懂。 Gak ada yang ngerti bahasanya gitu. Sekarang kadang jadi sana. Praktek Kristus adalah hidup itu susah, saudara. Tapi kalau saudara belajar, aduh suaranya bengung. Kalau kita mau belajar, Tuhan pasti memampukan. Saya saudara khotbah di Alor 10.000. Saya senang mereka di jamaah Tuhan. Tapi saya lebih senang lihat keluarga saya yang jauh. Yang jauh. Yang tidak mau mengerti, mereka pikir kita tuh menyakiti mereka. Begitu adik saya cerita, terus saya baru ngomong, Liz, Mami pernah cerita kirim uang berkali-kali. Mereka kaget. Oh ternyata kamu sayang. Injil harus dengan kasih. Amin saudara. Begitu mereka tahu kalau kita sayang sama mereka, hancur hati mereka. Dan mereka langsung mau didoakan. Semua nyebut, Yesus, Engkau adalah juru selamat.
Saudara, kita harus jadi berkat. Banyak tetangga keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa. Haruslah Kristus menjadi hidup kita. Amin.